Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nagekeo dengan saya Rasdiana Tonga, saya Erlinda Esi, saya Maximus Franciscus Bongo, saya Meze Bernardinus, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menonton. Selamat siang Pak Dinus. Selamat siang Ibu Rasdi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sekali. Iya, baik Pak Dinus. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Pak Dinus dengan si coach nanti. Ya, tapi sebelum memulai percakapan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa rutut penilaian dalam observasi saya agar Pak Dinus juga bisa mengetahuinya. Jadi begini Pak Dinus, dalam percakapan nanti Pak Dinus akan menerapkan prinsip seorang coach, itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga kompetensi inti coaching yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Ya, selain itu saya juga berharap dalam teknik coaching ini Pak Dinus juga bisa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tentunya. Oke. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Dinus nanti. Ya, bagaimana Pak Dinus? Baik Bu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau begitu sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dinus. Yang pertama ini, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang Pak Dinus kembangkan dalam percakapan nanti? Jadi kompetensi coaching yang saya kembangkan dalam coaching nanti itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya, sesuai dengan teknik rasa. Ya, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa ya Pak ya. Oke, dari dua kompetensi ini ya menurut Pak Dinus yang mana yang secara spesifik yang ingin Pak Dinus kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang saya akan kembangkan secara spesifik dalam coaching ini adalah mendengar aktif, Ya. agar saya bisa menggali potensi yang ada pada coaching, Ya. hingga beliau bisa menemukan solusi dengan mudah. Iya, jadi mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci dalam menggali banyak hal dari si coaching ini Pak ya. Ya. Oke, baik Pak Dinus. Ini pertanyaan terakhir terkait dengan indikator pencapaian. Kira-kira tolok ukurnya seperti apa yang ingin Pak Dinus tuju dalam proses pencapaian ini? Baik. Jadi untuk indikator pencapaian yang saya tujukan itu saya akan menggunakan alur perbincangan dengan menggunakan alur tirta, ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Setelah itu saya bisa menggali ide-ide dari coaching, sehingga beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Oke, baik. Semoga dari indikator yang Pak Dinus sampaikan terkait dengan proses dengan menggunakan alur tirta dan juga ide-ide dari coaching mungkin bisa tercapai ya dalam proses percakapan nanti. Baik, hanya itu yang bisa saya tanyakan, dan setelah ini Bapak bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator dan juga kompetensi yang Pak Dinus sampaikan nanti. Terima kasih sama-sama. Oke. Selamat siang Ibu Evalina. selamat siang. Ya, apa kabar hari ini? Kabarnya baik. Ya. Sepertinya Ibu Evalina lagi galau, saya lihat dari wajahnya sepertinya orang yang sangat problematis, tidak ada masalah. Apa yang bisa saya bantu Ibu Evalina? Oh iya, jadi saya ini di kelas saya ini kebetulan saya ngajarnya di kelas 6. Jadi betul-betul persiapan siswa
berusaha untuk mengikuti ujian akhir sekolah. Jadi ada 2 siswa ini yang belum bisa baca secara baik. Jadi yang ingin saya sampaikan sekarang. Ya. Oke. Jadi tadi bukan ibu sudah menyatakan bahwa ada soal di kelas ya. Jadi persoalan ada 2 siswa itu yang cara bacanya kurang maksimal, sertifikat pembelajaran. Dan itu selalu menjadi kendala untuk ibu ya. Baik ibu. Nah, kira-kira apakah ibu pernah menelusuri apa penyebabnya? Iya, saya sudah pernah itu. Saya pernah kunjung ke rumah bahwa yang satunya ini pengaruh kedua orang tuanya sudah meninggal. Jadi kurang ada perhatian dari ini kakaknya begitu. Jadi yang satunya ini memang dia malas begitu. Sudah disampaikan oleh orang tuanya. Sempat saya kunjung ke rumahnya juga. Berarti dari penelusuran ibu dari yang pertama itu memang kurang perhatian dari orang tua, sehingga dia mempengaruhi dia punya proses belajarnya. Terus yang kedua ada kurang dari dirinya sendiri, kurang memotivasi ya. Malas. Malas. Oke baik. Jadi kira-kira menurut ibu Ermalina, kira-kira apa yang bisa diharapkan ya dari Iya, yang saya harapkan itu sebelum ini mengikuti ujian akhir sekolah itu berdua ini bisa baca secara baik begitu. Ya. Jadi harapan Bapak setelah ujian akhir ini keduanya artinya ada pencapaian baik dalam konteks Bapak dia bisa lancar. Iya, dia bisa lancar Ya, gitu, baik. sebelum ujian. Nah, jadi menurut berdasarkan pengamatan ibu ternyata penerapan metode pembelajaran yang kurang baik. Nah, jadi kira-kira mungkin apa yang bisa ibu buat dalam untuk bisa mengatasi masalah ini sehingga anak itu bisa mencapai yang kondisi ideal yang ibu banyak katakan tadi. Ya. Yang saya buat itu saya sudah memberi tugas dengan beberapa kalimat minimal ini 5 kalimat setiap hari itu untuk mereka bisa baca. Terus besoknya saya tes lagi apa mereka sudah bisa baca dengan baik atau belum. Itu setiap hari yang sudah saya buat selama ini. Luar biasa, apresiasi karena ada upaya dari ibu sudah bisa tidak lanjut Bapak tiap hari dia memberikan bacaan-bacaan ringan untuk sebelum murid ini. Baiklah. Nah, selanjutnya kira-kira menurut ibu Ermalina apa rencana apa sudah yang ibu lakukan ke depan dan kira-kira langkah-langkahnya apa supaya kedua siswa itu bisa mencapai membaca baik, membaca lancar, ya, kira-kira apa yang Sebelumnya saya sudah pernah kunjung ke rumah ini. Saya rencana lagi untuk kunjung lagi untuk yang kedua sehingga buat pendekatan dengan orang tua atau bibinya yang kebetulan yang anak satu ini yang orang tuanya sudah meninggal. Jadi saya minta bantuan supaya mereka selalu mendampingi anak ini waktu belajar malam itu, mendampingi untuk ini tugas yang saya berikan itu supaya mendampingi mereka baca setiap malam. Ya, baik, oke. Berarti yang orang-orang yang bisa membantu itu termasuk juga adalah Orang tua saya dan kakaknya ini yang ada di rumah jadi iya, dia. oke. Ya. Atau menurut ibu lagi mungkin kira-kira siapa lagi yang bisa membantu ibu dan mengeluarkan anak itu bisa lebih lancar lagi? Iya, ada temannya. Saya bisa bantu dengan teman karena saya bagi kelompok yang rumahnya berdekatan jadi ada 2-3 orang. Jadi kamu ini bisa bantu teman yang ini ketika dia baca, kamu yang berdua ini dengar sebentar ini lagi supaya dia merasa adil supaya ketika berdua teman ini membaca mereka ini dengar supaya dia tidak merasa begitu. Oke, baik. Iya. Oh ya, jadi berarti sudah pernah dilaksanakan. Iya. Iya. Nah, yang berikut kira-kira berapa lama, kapan misalnya ibu mau buat lagi seperti ini? Ya, rencananya mulai minggu dan seterusnya ini. Iya, sebelum ujian akhir itu saya harus mengusahakan supaya berdua bisa baca dengan baik. Oke, baik, itu komitmennya, itu rencana. Iya, rencana. Jadi baik, jadi rencana itu sudah keluar. Nah, kira-kira komitmen seperti apa
apa yang kita lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik. Buat Ibu. Ya, jadi itu Mas terus memberikan tugas supaya mereka setiap malam itu harus punya waktu. Iya. Yang pastinya harus punya waktu untuk belajar. Gitu. Sehingga secara terus-menerus mereka baca, akhirnya dengan sendirinya bisa. Baik. Jadi komitmen yang pertama memberikan tugas terus kepada kedua anak ini supaya mereka perlahan-lahan tapi pasti mereka latih dalam baca. Baik. Jadi ada dukungan mungkin dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan ini. Iya, pasti ada dari teman guru, terus teman kelasnya itu, terus orang tua dan juga bibi dari yang ada di rumah. Ya. Baik, terima kasih luar biasa itu ya Pak Linda. Semoga semua rencana yang sudah buat berjalan dengan lancar sesuai dengan agar bisa mencapai kondisi ideal yang Ibu dan Linda harapkan. Baik. Selamat siang Pak Dinus. Selamat siang, Bu Rasdi. Iya, jadi Pak, saya tadi sudah mengamati proses percakapan antara Pak Dinus dengan Ibu Ermelinda. Dan di sini saya menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hasil coaching tadi, Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan saya yang pertama. Kira-kira apa yang sudah Pak Dinus lakukan pada saat coaching dan apa yang menjadi indikator pencapaian saat coaching tadi, Pak? Baik, terima kasih Bu Rasdi. Jadi selama simulasi proses coaching, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga saya juga menerapkan kompetensi inti coaching, yakni kehadiran penuh atau mindfulness, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Apa yang Pak Dinus sampaikan memang sesuai dengan catatan-catatan saya. Misalnya tentang kemitraan, terbukti ketika ngobrol antara Pak Dinus dengan Ibu Ermelinda merasa setara dan tidak ada perbedaan. Ya, mungkin dalam proses kreatif Bapak berusaha untuk menggali beberapa hal untuk coaching bisa menemukan solusinya, dan juga Bapak sudah memaksimalkan potensi yang ada. Ya, selain itu Bapak Dinus dalam proses coaching tadi terlihat teknik coaching dengan alur cerita. Ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dinus kembangkan berdasarkan proses coaching? Ya, baik, terima kasih Ibu Rasdi. Jadi sesuai simulasi proses coaching tadi, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Ya. Karena dalam proses coaching tadi yang saya simulasi tadi, saya melihat coaching memang suka ada yang tidak sedikit bingung, dan seharusnya saya melakukan brainstorm agar berjalan lebih rileks dalam mengatasi persoalan-persoalan. Jadi kehadiran penuh ini adalah menjadi harapan yang Pak Dinus kembangkan ya, dan mudah-mudahan ini mungkin bisa dimaksimalkan. Dan saya berharap semoga proses ini menjadi bekal sehingga di proses coaching yang akan datang mungkin bisa lebih sesuai dengan paradigma coaching sesuai dengan alur cerita. Ya, itu saja ya, itu saja Pak Dinus. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabar hari ini? Kabarnya baik. Oke Ibu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti. Namun sebelum memulai percakapan, saya menyampaikan terlebih dulu rubrik penilaian yang akan kita gunakan agar Ibu bisa mengetahui. Dalam percakapan nanti Ibu akan menerapkan prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga kompetensi inti coaching yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, yang tentunya dengan teknik keras. Selain itu, saya juga berharap dalam teknik coaching juga Ibu menerapkan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab tentunya.
Itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan untuk mengamati Ibu. Bagaimana? Bisa Ibu pahami? Oke, bisa. Baik. Kalau begitu Ibu, sebelum memulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Oke. Baik. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Bapak Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, ada dua kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, yang mana yang secara spesifik Ibu kembangkan dalam proses coaching? Jadi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari kunci hingga beliau bisa menemukan solusinya itu. Baik Ibu, jadi mendengarkan aktif adalah salah satu kunci dalam mengenai banyak hal dari si coaching. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir terkait dengan indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur seperti apa yang Ibu dalam proses percakapan nanti? Jadi tolak ukur yang saya itu gunakan itu indikator pencapaian yang saya tujukan adalah dengan menggunakan alur cerita secara rutin. Selain itu juga saya bisa menggali ide-ide dari kunci sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait dengan proses menggunakan alur cerita dan juga ide-ide dari kunci mungkin bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Baik, hanya itu yang saya bisa tanyakan, dan setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator dan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga Pak. Oke, halo Ibu Ermelinda, selamat siang. Selamat siang juga Ibu, apa kabar hari ini? Kabar hari ini baik Ibu. Oh ya Ibu, saya bisa minta waktunya untuk berbincang-bincang sebentar Bu, karena saya memiliki sedikit masalah ya Ibu. Ya, oke boleh. Memangnya ada apa yang bisa saya bantu? Apakah Ibu benar-benar tidak sibuk Bu? Ya, memang saya tidak sibuk. Kebetulan sekarang saya lagi kosong ini. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita sore hari ini? Iya, begini Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Mungkin setelah saya menceritakan hal ini kepada Ibu, mungkin saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan ke depannya Ibu. Oh iya, memangnya ada masalah apa Ibu? Jadi begini Ibu, ada satu murid saya yang selalu saja mengantuk pada saat pembelajaran di kelas. Jadi tiap kali memintanya untuk mengulangi apa yang saya jelaskan, dia tidak bisa menjawab karena memang dalam pembelajaran berlangsung itu dia tidur Bu. Ya, jadi ini hampir semua guru mengalami hal yang sama dari murid ini. Jadi itu yang membuat saya merasa sedikit kewalahan untuk menghadapinya ini. Oh iya baik. Jadi tadi Ibu sudah ceritakan bahwa kalau ada siswa yang selalu mengantuk waktu ini kegiatan proses pembelajaran. Iya. Apakah Ibu sudah mencari tahu apa penyebab masalah ini? Sebenarnya saya sudah mencari tahu Bu. Ya, saya memanggil anak ini dan menanyakan mengapa dia selalu mengantuk dan suka sekali tidur di kelas. Ya. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa murid ini selalu mengantuk dan tidur di kelas terus? Jadi begini Ibu, setelah saya mengamati dan menanyakan kepada anak ini, ternyata anak ini di rumahnya ini diberikan beban kerja yang lumayan berat untuk anak seusia mereka. Jadi pulang dari sekolah anak ini harus ke sawah mengerjakan pekerjaan membantu bapaknya yang ada di sawah. Lalu sore pulang ke rumah dia harus membantu ibu menjual kue keliling kampung Bu. Jadi benar-benar anak ini tidak punya waktu untuk istirahat siang dan ini dia lakukan setiap hari. Ya, begitu Bu. Ya, begitu. Nah sekarang kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Iya, tentu saja saya mengharapkan murid ini bisa kembali bersemangat seperti teman-teman yang lain Ibu. Oh iya, kalau begitu ada yang bisa Ibu lakukan untuk
Jadi berdasarkan pengalaman ini ternyata dalam kegiatan pembelajaran saya memberikan pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, saya menyamaratakan saja semua murid di kelas sehingga saya tidak begitu peduli dengan anak ini, saya tidak begitu peduli dengan sikapnya. Ya, dan saya kurang menggunakan strategi-strategi yang menarik perhatian murid. Ya, jadi hal yang mungkin akan saya lakukan adalah dengan mungkin yang pertama menanyakan kesiapan dari murid dalam menerima pembelajaran dan juga selalu bertanya apakah anak-anak makan pagi atau belum. Mungkin saya menanyakan mereka mandi pagi atau tidak sebelum ke sekolah. Dan di dalam kegiatan pembelajaran saya juga menyelipkan dengan metode permainan biar mereka bersemangat begitu Bu. Selain itu juga saya sering membangkitkan semangat anak-anak itu dengan ice breaking yang menarik. Dan ada hal penting yang saya lakukan itu dengan melakukan kerjasama dengan orang tua murid ini agar bisa mengurangi beban kerja untuk anak ini di rumah. Oke, baik sekali Ibu. Ada banyak yang sudah Ibu lakukan Iya, selama ini. iya. Jadi, apakah sebelumnya ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas tersebut? Ada Ibu. Jadi saya menciptakan suasana kelas yang begitu menyenangkan dan yang paling penting adalah menanyakan kesiapan belajar dan minat mereka. Seperti itu Ibu. Bagus sekali Ibu. Jadi luar biasa ya. Jika kita kasih ranting dari angka dari 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk mengatasi masalah siswa tersebut? Ya, kalau saya beri rating mungkin saya kasih rating 8 Ibu. Ya. Oh, iya. Baik Ibu, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah Ibu selanjutnya? Iya, saya akan selalu menanyakan kepada anak tentang mungkin ini kejadian di rumah, kebiasaan tidur mereka, kira-kira mungkin ada hal yang mengganggu tidur mereka, dan pastikan bangun tepat waktu setiap hari. Minta orang tuanya untuk biarkan anak maksudnya tidak membiarkan anak untuk makan berat yang bisa membuat anak-anak bisa mengantuk di kelas Bu. Iya, dan juga mungkin bisa mengurangi pemberian beban kerja yang berat untuk anak-anak seusia mereka. Oke Ibu, jadi siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Iya, saya pikir yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini, ya saya harus minta kepala sekolah ya sebagai pimpinan, rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, dan tentunya yang paling penting itu terhadap orang tua. Ini penting ya. Oke Ibu, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya saya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Rencana ini akan saya terapkan secepat mungkin. Besok atau lusa saya sudah bisa melakukan ini. Bagus Ibu, ini ide yang bagus. Kemudian kita harus komitmen seperti apa yang Ibu sudah rencana, sehingga apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi saya akan konsisten Bu. Saya akan terus mengamati kebiasaan-kebiasaan anak ini di sekolah maupun di rumah. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coach. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan proses coaching tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dan apa yang menjadi indikator pencapaian saat coaching tadi? Baik Ibu, yang sudah saya lakukan itu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga saya menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, yang Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan-catatan saya. Misalnya di sini terkait dengan kemitraan, terbukti ketika ngobrol merasa setara dan tidak ada perbedaan strata.
dan juga dalam proses kreatif Ibu berusaha menggali beberapa hal untuk coach bisa menemukan solusi, dan juga Ibu sudah memaksimalkan potensi. Selain itu, Ibu juga dalam proses coaching tadi terlihat teknik coaching dengan alur tirta. Berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oke, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Karena dalam proses coaching, saya melihat coach sedikit bingung, dan seharusnya saya yang melakukan teknik stop agar beliau bisa lebih rileks begitu mengatasi masalah-masalah yang ia hadapi tadi. Oke, Ibu, kehadiran penuh ini menjadi harapan yang Ibu kembangkan ya, dan mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Dan saya berharap semoga proses ini menjadi bekal sehingga dalam proses coaching yang akan datang bisa lebih sesuai dengan paradigma coaching sesuai dengan alur tirta. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga. Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu, kabar saya hari ini baik. Ya, oke, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat Ibu dalam proses coaching dengan si coaching nanti. Namun sebelum mulai percakapan, saya menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian dalam observasi agar Ibu juga mengetahuinya. Dalam percakapan nanti, Ibu menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga potensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang tentunya dengan teknik rasa. Selain itu, saya juga berharap dalam teknik coaching, Ibu juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tentunya. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan Ibu. Bagaimana, bisa Ibu pahami ya? Bisa. Oke, baik, kalau begitu sebelum mulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, kompetensi coaching yang saya kembangkan dalam proses percakapan nanti itu yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa ini. Oke, nah dari dua kompetensi ini, yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, jadi kompetensi yang secara spesifik yang mau saya kembangkan dari proses coaching nanti itu adalah mendengarkan aktif Ibu, supaya saya bisa menggali potensi yang ada pada coach sehingga beliau bisa menemukan solusinya dengan mudah, seperti itu Ibu. Oke, baik, dari mendengarkan aktif adalah salah satu kunci dalam menggali banyak hal dari si coaching. Ya. Baik, Ibu, ini pertanyaan terakhir terkait indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur seperti apa yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Ya. Jadi indikator pencapaian yang saya tujukan itu adalah dengan menggunakan alur tirta. Jadi secara lebih runut. Selain itu juga saya bisa menggali ide-ide dari coach ini sehingga beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Ibu. Oke, baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses dengan menggunakan alur tirta itu juga dengan ide-ide coaching mungkin bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Iya Ibu. Baik, hanya itu saja yang bisa saya tanyakan, dan setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coaching. Dan saya berharap proses percakapan bisa berjalan dengan lancar dengan indikator serta kompetensi yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Ibu. Halo, selamat sore Bu Rasti. Halo, selamat sore juga Pak Dinus. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Guru? Ya, kabar hari ini baik. Tadi ada sedikit masalah Ibu Rasti. Oh, ada masalah.
kira-kira masalah apa yang bisa saya bantu Pak Guru? Ya, kalau Ibu tidak sibuk, kita bisa berbincang-bincang sebentar Ibu. Ya. Oh, tentu saja boleh Pak Guru. Kebetulan saya sekarang lagi free, lagi santai-santai saja ini. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti? Jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya hadapi Ibu. Ya. Mungkin setelah saya menceritakan kepada Ibu, saya mendapat gambaran tentang apa yang saya perlu lakukan. Ya. Oh iya, seperti itu. Semoga ya Pak Guru. Memangnya Pak Guru ada masalah apa ini Pak? Ya, jadi begini Ibu Rasdi, ada satu murid saya yang suka sekali membuat keributan keras. Iya. Tiap kali saat pembelajaran sedang berlangsung, dia selalu mengganggu teman-temannya dan sibuk sendiri, sehingga mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Itu yang membuat saya rasa pusing dan kewalahan menghadapi hal ini. Oh baik Pak Guru. Tadi Pak Guru menceritakan bahwa ada murid yang suka sekali buat keributan di kelas ya Pak Guru, di saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan suka juga mengganggu teman-temannya. Ya, kira-kira Pak Guru sudah mencari tahu penyebab dari masalah ini? Ya, sudah Ibu. Oh iya. Sudah. Saya sudah memanggil dan mencoba melakukan pendekatan kepada anak yang bersangkutan dan menanyakan mengapa ia suka sekali ribut di kelas saat pembelajaran dan suka mengganggu teman-temannya. Oh, iya. Oke Pak Guru. Pak Guru sudah melakukan beberapa pendekatan ya. Lalu dari hasil pendekatan Pak Guru dengan anak tersebut, mengapa ia suka sekali ribut di dalam kelas saat pembelajaran dan suka sekali mengganggu teman-temannya Pak Guru? Ya, jadi begini Bu, setelah saya melakukan pendekatan dan menanyakan kepada anak tersebut, ia suka buat keributan dan suka mengganggu teman. Ternyata karena di rumah ia tidak punya waktu. Ia tidak punya waktu untuk bermain dan waktunya itu lebih banyak digunakan untuk membantu orang tuanya di kebun, maklum anak petani. Iya. Sehingga kalau di sekolah dia suka mengganggu teman-teman. Begitu saja Ibu berdasarkan pendekatan dan pengamatan yang saya lakukan selama ini. Ya. Oh iya. Jadi begitu ya alasan murid ini, dia suka membuat keributan, suka mengganggu temannya. Ini karena beberapa alasan tadi. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Guru harapkan ada pada murid ini? Ya. Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya memberikan pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya menyamaratakan kemampuan murid sehingga membuat murid itu semakin kesulitan untuk membaca. Dan saya juga kurang menggunakan strategi-strategi yang menarik untuk para murid. Jadi hal yang akan saya lakukan adalah dengan menjaga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, dan saya juga menyelipkan dengan metode permainan dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga menyiapkan waktu khusus untuk mengadakan bimbingan terhadap anak yang masih kesulitan membaca. Dengan menyiapkan media huruf, media suku kata yang menarik sesuai dengan kebutuhan anak. Ya. Jadi baik Pak Guru sudah menyampaikan bahwa tadi sebelumnya Pak Guru sudah memberikan pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan murid. Setelah Pak Guru menemukan masalah, Pak Guru mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih baik. Kira-kira apakah sebelumnya ada metode atau mungkin cara yang berhasil yang pernah Bapak lakukan di kelas untuk mengatasi kesulitan ini? Ya, sebelumnya ada Ibu. Ya. Jadi metode yang saya lakukan adalah merancang media pembelajaran yang menarik dalam membantu anak yang membaca huruf, kata. Jadi saya membuat kartu huruf Ibu. Membuat kartu huruf, suku kata dan kartu kata. Dan kartu ini saya meminta anak untuk bermain dalam kelompok. Mereka membunyikan huruf dan suku kata yang mereka dapatkan. Kemudian mereka merangkai huruf menjadi suku kata dengan suku kata menjadi kata kemudian. Ya. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran perjalanan yang menarik sesuai dengan harapan. Jadi murid yang tadi kurang fokus, mereka bisa fokus dalam pembelajaran.
dan kemampuan membacanya luar biasa. Ya. Iya, ini luar biasa sekali Pak Guru ya. Saya jadi termotivasi juga untuk melakukan hal yang sama juga. Jika kalau misalnya kita kasih rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Guru seberapa tingkat keberhasilan metode ini untuk meningkatkan minat baca murid ini? Iya, menurut saya ya kalau sama rating mungkin sekitar 8 ya. Oke. Baik Pak Guru, angka 8 itu sudah bagus karena untuk mencapai sampai dengan angka 10 itu juga sedikit sulit gitu ya Pak Guru. Ya, selanjutnya kira-kira apa rencana yang akan Pak Guru lakukan dan kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Baik Ibu. Jadi mungkin yang saya akan lakukan ya saya akan segera membuat RTP, membuat buku ajar yang dengan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu saya juga menyiapkan media-media pembelajaran yang sesuai yang dapat meningkatkan kemampuan membaca murid. Juga dalam kegiatan pembelajaran berarti nanti saya akan selingi dengan speakingnya, yang membuat mereka tetap fokus serta tidak bosan dalam belajar. Saya juga membuat jadwal khusus untuk bimbingan bagi mereka yang mungkin belum belajar dalam bahasa. Ini luar biasa sekali Pak Guru. Oke, baik Ibu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dan saya sudah mengamati proses percakapan Ibu bersama Pak Kadin. Iya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching tadi. Jadi yang pertama, apa yang sudah Ibu tadi lakukan pada saat coaching dan yang menjadi indikator pencapaian saat coaching tadi? Iya, baik Ibu. Yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi itu saya sudah menerapkan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan selain itu juga saya menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Apa saja yang disampaikan memang sesuai dengan catatan-catatan saya, misalnya tentang kemitraan, terbukti ketika ngobrol merasa setara dan ini tidak ada perbedaan, dan juga dalam proses kreatif Ibu berusaha mengambil beberapa hal untuk coaching bisa menemukan solusi dan juga Ibu sudah memaksimalkan potensi. Selain itu, Ibu dalam proses coaching tadi terlihat teknik coaching dengan alur kehidupan. Terus yang berikut berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Iya, baik Ibu. Jadi menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan lagi itu adalah kehadiran penuh. Ya, karena dalam proses coaching tadi saya melihat si coach tadi sedikit kebingungan dan seharusnya ketika saya melihat si coach lagi kebingungan saya langsung melakukan teknik stop ya agar beliau bisa lebih rileks dalam mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Jadi kehadiran penuh ini yang menjadi harapan Ibu dan ingin Ibu kembangkannya dan mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Dan saya berharap semoga proses ini menjadi sehingga di proses coaching yang akan datang bisa lebih sesuai dengan paradigma coaching, sesuai dengan alur cerita. Terima kasih. Hanya itu Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang Pak Max. Apa kabar hari ini? Selamat siang, kabar baik. Baik, jadi sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat dan akan melihat, akan memantau seluruh proses evaluasi coaching pada Pak Max dengan si coaching. Ya. Namun sebelum mulai perbincangan kita, saya menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian dalam observasi saya agar Pak Max juga Pak Max bisa mengetahui. Dalam percakapan nanti Pak Max akan menerapkan prinsip seorang coach, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga kompetensi inti coach itu presence atau kehadiran penuh, harus mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik rasa. Selain itu juga Pak Max berharap dengan dalam teknik coaching juga
Bapak juga menerapkan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tentunya. Itu penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses pengamatan Bapak. Bagaimana Pak, bisa paham? Paham. Baik, kalau begitu super sekali Pak Mes. Ya. Sebelum kita mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Mes. Ya. Yang pertama itu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Bapak mau kembangkan dalam proses percakapan? Baik Bapak, kompetensi coaching yang saya kembangkan nanti, yang pertama itu mungkin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik. Iya, super sekali Pak. Dari dua kompetensi yang Pak Mer sampaikan tadi, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, ya kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang nanti Anda kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi yang ada pada coach. Oke, luar biasa. Baik, jadi mendengarkan aktif. Pak Alex tadi sudah mengatakan kompetensi yang spesifik adalah mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif itu salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari si coaching. Jadi pertanyaan terakhir berkaitan dengan indikator. Ya. Kira-kira menurut Pak Alex tolak ukur apa yang ingin Bapak capai dalam proses percakapan ini? Baik Bapak, indikator pencapaian yang saya tujukan adalah dengan menggunakan alur tirta secara runut. Selain itu juga saya bisa menggali ide-ide dari coach sehingga beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Baik, super sekali. Jadi baik Pak Max, dari indikator yang Bapak sudah sampaikan tadi, proses dengan menggunakan alur tirta, jika mungkin bisa tercapai dalam proses percakapan ini. Baik, hanya itu saja yang bisa tanyakan, dan setelah ini Pak Max bisa memulai percakapan dengan coaching, dan saya juga berharap proses percakapan bisa berjalan lancar dengan indikator kompetisi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Pak Max. Sama-sama Pak. Selamat siang Pak Maksi. Selamat siang juga Ibu Rasdia. Apa kabar? Kabar saya hari ini puji Tuhan dalam keadaan baik Pak. Begini Pak, saya bisa minta waktunya sejenak untuk berdiskusi karena saya ada masalah nih Pak. Boleh. Memangnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Apakah Bapak tidak sedang sibuk kah atau mungkin ada les di kelas? Tentu saja boleh Ibu. Kebetulan saya lagi kosong, lagi bersantai-santai saja. Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah menceritakan hal ini kepada Pak Maksi, mungkin saya bisa mendapatkan solusi tentang apa yang perlu saya lakukan. Baik Ibu, memangnya Ibu ada masalah? Iya, jadi begini Pak, ada satu kelas saya yang apabila saya masuk memberikan pelajaran itu saya tidak begitu semangat dalam mengikuti pelajaran, bahkan tugas yang diberikan jarang sekali untuk dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya. Baik Ibu, tadi Ibu cerita kalau ada siswa yang tidak begitu semangat dan jarang sekali untuk mengikuti pelajaran Ibu. Apakah Ibu sudah mencari tahu penyebab dari masalah ini? Ya, saya sudah memanggil anak ini. Lalu saya sudah pernah bertanya mengapa dia tidak begitu suka dengan mata pelajaran saya. Begitu Pak. Baik Ibu, lalu dari pengamatan Ibu, mengapa murid ini sering tidak masuk kelas dan juga tidak begitu semangat untuk mengikuti pelajaran ini? Jadi begini Pak, setelah saya amati dan bertanya langsung kepada anak ini, ternyata anak ini tidak suka dengan mata pelajaran IPS Pak, karena materi yang saya sajikan itu terlalu panjang dan anak ini begitu malas membaca dan bosan dengan mata pelajaran IPS.
Oke, baik Ibu. Kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan terhadap murid ini? Ya, tentunya saya mengharapkan murid ini bisa mengikuti secara aktif sehingga bisa memahami setiap materi yang saya ajarkan seperti murid-murid yang lain, Pak. Baik Ibu, kalau begitu ada tidak yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya. Jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak ini tidak semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi hal yang saya lakukan mungkin yang pertama itu adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu memperbanyak permainan, ice breaking yang menarik. Lalu ada satu hal penting yang menurut saya ini adalah harus saya lakukan, yaitu dengan memilih media yang menarik supaya murid ini dia berminat untuk belajar bersama saya di kelas, Pak. Oke, baik Ibu. Apakah sebelumnya Ibu pernah ada metode yang berhasil Ibu lakukan Iya, di kelas? iya ada, Pak. Jadi metode yang pernah saya lakukan di kelas itu dengan membuat ice breaking yang dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa dibagi dalam kelompok dan melakukan secara kelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa ini tetap membaca teks yang saya sajikan, tetapi dilakukan dengan teknik bermain atau teknik games sesuai dengan pembelajaran. Dan hasilnya seluruh siswa ini terlibat dalam pembelajaran. Ya, ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Begitu, Pak. Oh, baik Ibu. Luar biasa ya. Ya. Jika kita kasih rating, Iya. menurut Ibu tingkat keberhasilan metode yang diterapkan untuk mengatasi masalah murid ini kira-kira ratingnya berapa? Kalau saya kasih rating mungkin kasih 8,5, Pak. Iya. Ya, kasih 8,5. 8,5. Oke, Iya, luar biasa Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya mungkin apa rencana yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, mungkin rencana yang akan saya lakukan ini saya terapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai yang sudah saya ceritakan tadi, serta mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Itu, Pak. Baik Ibu, luar biasa. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Ya, tentunya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan dan juga kepada rekan sejawat, dan paling penting ini juga saya mengkomunikasikan kepada orang tua atau wali murid. Ya. Oke, baik ya Ibu, luar biasa. Kalau di sini harus ada kolaborasi, bagaimana kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan juga dengan orang tua murid. Iya. Nah, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama untuk melakukan ini? Iya. Sepertinya saya tidak membutuh waktu lama, Pak. Ya. Saya akan terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaian saja yang membutuhkan waktu yang relatif lama karena memang tidak ada yang instan, ya, Pak. Ya. Baik Ibu, besar harapan bahwa semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar ya Ibu. Iya. Oke, baik Pak Max. Saya sudah mencermati, saya sudah mengamati proses percakapan ya dari simulasi coaching yang barusan tadi. Nah, di sini saya sudah menyampaikan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan proses simulasi coaching tadi. Yang pertama, apa sudah Pak Max lakukan pada saat coaching dan apa yang menjadi indikator pencapaian saat simulasi coaching tadi? Oke, baik Bapak. Yang saya sudah lakukan pada saat coaching tadi, bagaimana saya menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi.
Selain itu juga Bapak, saya juga menerapkan kompetensi di Kucing, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Super sekali Pak Max. Baik, apa yang sudah dikatakan Pak Max sampaikan memang sesuai dengan catatan-catatan. Catatan saya misalnya tentang kemitraan. Terbukti ketika ngobrol-ngobrol tadi, perbincangan tadi, Pak Max merasa setara dan tidak ada perbedaan status antara coach dan coaching. Dan juga dalam proses kreatif, Pak Max berusaha menggali beberapa potensi, menggali beberapa hal yang untuk coaching bisa menemukan solusi. Dan juga Bapak sudah memaksimalkan potensi. Selain itu yang lebih istimewa lagi, Pak Max tadi sudah dalam proses coaching tadi terlihat teknik coaching dengan alat terlihat jelas. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira menurut Pak Max kompetisi apa lagi yang ingin Pak Max kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bapak, menurut saya kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh. Karena dalam proses coaching tadi saya melihat coach sedikit kebingungan, dan seharusnya saya melihat situasi ini saya melakukan teknik stop agar beliau lebih rileks dan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik. Jadi Pak Max sudah mengatakan kompetensi yang perlu dikembangkan dan kehadiran penuh. Memang kehadiran penuh itu menjadi harapan bagi Pak Max, bagi ibu, bagi coach. Jadi mudah-mudahan itu bisa dimaksimalkan ke depan ya. Dan saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal, sehingga di proses coaching yang akan datang bisa lebih sesuai dengan paradigma coaching dengan alat. Terima kasih Pak Max. Luar biasa, Sama-sama. super sekali saya.